Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacang, pecinta batu bacang, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada henti-hentinya untuk kita belajar bersama ya tentang edukasi untuk pemula. Tentunya untuk yang sudah lama bermain bacan ataukah tahunan sudah pasti tahu tentang bagaimana pengalaman membeli bongkah, mengolah bacan, dan bagaimana menjual sesuai kualitas yang sudah didapatkan bongkahnya dari Pulau Halmahera ataukah Labuha ataukah Pulau Bacan. Nah, tentunya yang judulnya adalah buat para pemula yang ingin berbisnis batu bacan. Perhatikan hal ini supaya Anda tidak menyesal. Nah, di sini saya siapkan ya yang pola-pola kasar. Saya kasih air supaya kelihatan bentuk-bentuk seratnya buat menemani Anda ya. Karena kalau pola kasar itu kalau posisi kering dia terlihat buram ya. Karena masih pola kasar. Kalau dia sudah dikilatkan ataukah digosok maka bisa menjadi terlihat enak. Nah, sambil menemani Anda ya, kita unjukkan bentuk-bentuk bacan ini. Tentunya alhamdulillah saya membeli bongkah lagi karena stok mulai menipis ya. Saya punya stok yang sudah saya naik-naikkan ring dan lumayan alhamdulillah laku ya. Siapa bilang batu bacan sepi? Dan banyak pertanyaan ini insya Allah mewakili ya bagaimana kita berbisnis batu bacan. Dan untuk menaikkan GameStone Nusantara, karena penikmat bacan ini makin banyak hari demi hari. Nah, tentunya apakah yang menjadi poin utama modal pada batu bacan? Menurut saya tidak ya. Memang sangat penting modal yang utama, karena bongkah itu sendiri ya harganya sangat mahal yang berkualitas. Yang saya bilang ya, teman-teman penggali di Labuha ataukah pedagang bongkah itu sudah bisa mengidentifikasi baik itu yang sedang ya, baik itu yang kualitas standar ataukah yang haki atau high quality. Masing-masing mereka jual sesuai dengan kualitas, dan mereka juga sudah pada paham semua bagaimana mentreatment batu bacan supaya menjadi bagus. Sehingga tidak mungkin barang bagus itu dijual dengan harga murah. Itu dari pengalaman saya pribadi. Untuk mendapatkan yang haki tentunya ya pasti modal yang besar, tapi bukan itu poin utama dari bisnis bacan ya. Tentunya yang pertama adalah Anda harus hobi dulu ya. Anda harus hobi akik. Biasanya kalau hobi akik itu sudah pasti dia suka batu bacan, ataukah dia hobi batu permata atau ke batu mulia, biasanya dia juga suka batu bacan, bahkan berbisnis berdagang batu bacan ya. Nah, itu dulu ya, karena kalau tidak suka ataukah basicnya hanya untuk berbisnis ya, maka ketika Anda gagal sekali dua kali, maka Anda akan berhenti ataukah putus asa ataukah menyesal dalam berbisnis batu bacan. Itu hal yang paling sering terjadi ya. Yang saya bilang kepada teman-teman, ada yang jual mobilnya untuk beli bongkah bacan, setelah dia belah bongkahnya ternyata penuh penyakit yakut ya, baik itu logam, mangan ya, yang tidak bisa dibentuk. Akhirnya bangkrut, rugi, dan tidak mau bangkit lagi dan berhenti. Ada yang jual NMAX-nya ya, ada yang modal minjem 10 juta ya, setelah berbisnis
barang yang didapatkan bagus tapi menjual tidak bisa, sehingga berhenti juga karena bosan ya. Nah, saya pribadi ya, saya fokus di Bacan ini. Kalau Anda lihat channel saya itu mungkin sekitar setahun lebih. Kalau suka, dari dulu saya sudah suka ya, tapi untuk berbisnis menjual batu bacan ini ada sekitar 1 tahun. Dan saya pribadi pun dulu gagal paham ya. Saya kira bacan itu lebay gitu, harganya mahal, ataukah dibuat-buat seperti propaganda untuk bagaimana menaikkan batu tertentu. Tapi sebenarnya setelah saya belajar lama ya, saya banyak belajar dengan senior-senior ya, ahli-ahli dalam merawat batu bacan, kenal dengan orang-orang yang sangat paham dan menjual dengan harga yang super tinggi dengan kualitasnya. Dan membutuhkan waktu kurang lebih, saya fokus belajar ya nonstop tentang batu bacan itu hampir 7 bulan. Baru saya ngerti bagaimana sih proses penggalian ya, bagaimana mendapatkan kualitas yang bagus, dan bagaimana biaya perak, jenis-jenis perak, dan kualitas yang tentunya layak dan indah menjadi permata ya. Nah, banyak yang bertanya teman-teman dari Nusantara ya, Kang, apakah bacan ini bisa berubah ya? Yang saya terima foto-foto dari beliau-beliau ya, kebanyakan mereka belum kenal pemain-pemain high Q ataukah high quality. Jadi kadang-kadang bacan standar yang sangat-sangat standar ya, yang dulu tahun 2015 yang masih kapuran itu memang sangat mahal. Nah, itu kebanyakan yang dipegang oleh teman-teman yang bertanya kepada saya, sehingga saya jelaskan dengan detail kadang di WA kalau sempat ya, dan mereka mengerti. Nah, yang pertama saya bilang tadi, niat ataukah kemauan ataukah suka dengan gemstone ini. Biasanya teman-teman yang berbasic suka dan hobi, dia kalah misalnya belah bongkah hasilnya logam semua ataukah kembang semua, dia bangkit lagi, bangkit secara perlahan dan terus berjuang ya. Bahkan banyak yang sukses membeli rumah, membeli mobil ya, karena bisnis bacan ini yang saya bilang setara dengan permata, sudah masuk ke alam bawah sadar masyarakat Indonesia bahwa batu bacan ini adalah batu yang mahal, elegan, dan tentunya menambah wibawa dan keindahan jari kita dan tampilan kita, baik itu kita kondangan ataukah bergaul ataukah berangkat kerja ya, menggunakan batu bacan. Yang kedua tentunya Anda minimal tahu ilmu batu bacan ya. Baru nanti ketiga itu adalah modal ya. Ketika Anda berproses menikmati batu bacan ya, Anda berproses menikmati batu bacan, Anda tahu bagaimana sih yang kategori bisa berubah ya. Anda tahu bagaimana kategori coklat ya. Anda tahu bagaimana yang pecah biru, bagaimana yang standar, yang kapuran, yang keras sebelah, yang pernah saya jelaskan di buat pemula, jenis-jenis bongkah yang dari standar sampai HQ itu saya jelaskan. Anda tahu bagaimana fisik bacan itu yang keras dan kuat untuk dirawat ya, ataukah di treatment. Dan Anda minimal belajar juga bagaimana mentreatment batu bacan. Nah, mentreatment batu bacan itu adalah hal yang biasa ya. Ini kita per-peran. Hampir semua pemain batu bacan itu mengerti treatment ya, terutama yang lama ya. Nah, tentunya kalau di lab ya, mau di lab di GRI, ke Skylab, ataukah CGL, ataukah Nusa Game Research, ataukah ACC Games Lab ya, ataukah Big Lab, itu hasilnya natural semua ya. Karena saya punya banyak teman yang lab, saya pribadi pun mengelab seperti yang Anda lihat di contoh ini ya. Itu natural ya. Mau di treatment juga lama, itu hasilnya natural. Nah, mungkin ya alasannya kenapa lab itu mengeluarkan natural, karena dia memiliki kandungan mineral yang disebut dengan chrysocolla yang menguap, tidak terdeteksi oleh alat-alat gemologi canggih ya. Dan itu yang membuat misalnya Anda tidak mengerti bagaimana cara treatment dan Anda membeli bongkah sehingga tidak berubah si coklat itu ya, maka untuk menjual itu kebanyakan yang lebih cepat laku adalah yang satu warna ya. Dan basic banyak yang satu warna itu berbasic dari full coklat, dan ketika di treatment menjadi satu warna. Dan kenapa tidak dibagi gitu ya?
misalnya bertanya, wah Anda pelit ilmu treatmentnya nggak mau dibagi, pakai cairan apa ataukah bagaimana cara treatmentnya ya. Nah itulah hal yang paling mahal di bacaan ini ya, ilmunya ya. Bahkan saya bilang di pusat Gemstone orang menerima jasa treatment itu satu batu 100.000 untuk dia berubah. Saya menghabiskan banyak dana ya untuk belajar, mencoba berbagai macam cairan dan melihat perubahan-perubahan tertentu. Itu yang paling mahal di bacaan itu ilmunya ya. Bagaimana Anda tahu kekerasan batu bacaan yang layak di treatment itu sudah saya jelaskan ya. Dan cairan juga bagaimana yang bagus ya. Karena kalau salah cairan batu Anda menjadi rusak ya, menguning ataukah belang, seratnya hancur ya. Dan kalau Anda tidak paham tentang treatment, maka jangan sekali-kali. Saya pastikan kalau Anda tidak paham hanya coba-coba, batu bacaan Anda yang bagus menjadi hancur ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sendiri ya sudah mencoba berbagai cara, hanya modal coba-coba ya hancurlah bacaan saya yang saya beli mahal ya. Niatnya ingin nambah kristal, lebih kristal sedikit, taunya memutih dan bersisik, bahkan belah 3 ya. Jadi itu alasan kenapa saya tidak bisa bagi, dan itu adalah rahasia masing-masing pedagang batu bacaan. Nah itu kita per-peran, masing-masing cara itu berbeda-beda dari setiap pemain batu bacaan. Nah setelah Anda ngerti ilmunya, coklat, jenis-jenis coklat Anda tahu, yang pecah biru tahu, fisik yang layak di treatment tahu, bagaimana supaya ketika di treatment bacaan Anda tidak menguning, prosesnya bagaimana ya, baru Anda mempersiapkan modal ya. Kalau minimal Anda sudah tahu dan Anda lihat perubahannya, Anda boleh berani berspekulasi mengeluarkan modal ya. Tentunya untuk ilmu juga Anda harus mengerti jenis-jenis bongkah ya. Meskipun isi di dalam bongkah itu adalah kita tidak tahu ya, hanya kehendak Tuhan. Meskipun kadang kulitnya bagus, ketika di black itu logam semua kayak saya dulu ya, yang ada sekitar sebulan lalu apa 3 minggu lalu kita belah bongkah, itu ada zong malah yang tidak diharapkan, isinya biru ya. Nah yang penting minimal ada ilmu-ilmu yang Anda kuasai tentang kulit dan bongkah batu bacaan dan bagaimana mengolahnya. Anda mau cincang bongkah itu ya, minimal Anda pernah lihat orang memproses batu bacaan ya, dari pemotongan dan sebagainya. Nah ketika Anda sudah punya modal ya, kalau jiwa Anda jiwa yang suka gambling itu bahasa Inggris yang artinya berjudi ya, judi, maka itu adat yang sudah lumrah dalam batu bacaan ya, sudah bisa disebut sebagai budaya di dalam jual beli bacaan. Anda membeli bongkah bacaan yang gambling ya dalam jumlah besar dengan harga misalnya 10 juta, Anda beli 2 kilo. Ketika Anda belah isinya biru, maka itu bisa menjadi 3 kali lipat, 30 juta dan seterusnya. Nah itu adat dari Pulau Halmahera dan pembeli-pembeli yang ada di Jabodetabek ataukah di Indonesia ini. Nah kalau Anda membeli kotakan, misalnya satu kotak yang full biru ya, yang full biru satu kotak atau full hijau, maka biasanya satu kotak kecil aja ukuran DIM 22 itu bisa harga 1 juta, bahkan yang high Q itu bisa harga 5 juta tergantung kualitasnya. Dan ketika dikosok itu kadang-kadang muncul mecin atau yakut ya, sehingga kotakan itu pun masih menurut saya masih gambling ya. Sehingga yang paling baik kalau Anda berbisnis batu bacaan ya beli barang jadi ya, yang sudah dinaikin perak. Nah untuk mendapatkan jumlah besar misalnya Anda inginkan ya, maka Anda harus mempersiapkan dana-dana ya. Misalnya untuk membeli bongkah yang saya bilang tadi, misalnya Anda beli 1 kilo dengan modal 15 juta misal ya, dan Anda black misalnya isinya biru, maka yang Anda harus persiapkan yang pertama adalah bagaimana mempolkas batu tersebut seperti ini, mempolkas ya, ataukah membuat dia kotak-kotak itu, memotong bongkah saja di tukang akik itu 5.000 per garis ya untuk memotong. Atau Anda bikin kotak-kotak untuk di treatment kalau Anda tahu ilmunya. Karena menjual natural yang langsung dari bongkah, kalau dia tidak haki atau langsung biru, atau Anda dapat coklat, itu Anda kalah menurut saya ya, jika tidak bisa ilmu treatmentnya. Karena ketika Anda tahu ilmu treatment, yang coklat bisa menjadi giwang ataukah menjadi satu warna yang harga jualnya
biasanya lebih mahal karena di mindset atau alam bawah sadar masyarakat itu yang tahunya adalah full biru ya. Biasanya yang sudah bercampur logam ataukah tidak full biru ataukah coklatnya kurang berkualitas, harganya tentunya menyesuaikan, tidak terlalu mahal ya. Nah, tentunya kalau Anda treatment beserta kulit ya, maka kulitnya akan menusuk-nusuk dan merusak daging dari bacan tersebut. Itu pengalaman saya juga. Misalnya Anda beli bongkat tunggal ya, Anda langsung treatment, ya pasti itu kulit-kulit luar tuh nusuk, sehingga kadang-kadang dagingnya yang mulus itu karena kena heat ya, maka akan banyak yakut karena dari kulit menusuk, sehingga harus dipolkas. Tujuannya adalah menghilangkan kulit dan minus-minus untuk di treatment supaya tidak masuk yakut-yakut pada kulit ke batu tersebut ya. Jadi seperti itu, ini kita per-peran, tapi untuk ilmu treatmentnya saya tidak bisa bagi kita per-peran karena masing-masing punya ilmu, dan untuk mendapatkan ilmu tersebut butuh pengorbanan yang lama. Nah, ketika Anda sudah polkas seperti ini, dia sudah menjadi lebih bagus ya, ataukah Anda mau bentuk natural sesuai enaknya dan market Anda, masing-masing kan orang punya market berbeda-beda. Nah, baru Anda poles halus seperti video-video saya di pengolahan ya, seperti itu. Ada juga yang tidak di treatment karena tampilannya lebih indah ya dan suka natural. Nah, ada juga yang langsung diolah ya. Saya pun pernah yang seperti itu, langsung mengolah sesuai dengan market Anda masing-masing. Nah, tentunya untuk yang selanjutnya ya, Anda mempersiapkan dana moles ya. Misalnya moles itu kalau Anda mau yang apik ataukah detail pemolesannya, itu kalau di pusat Gemstone 50.000 per piecesnya ya. Nah, kalau Anda mau gosokannya biasa-biasa ya, ataukah tidak mikro kedetailannya dalam menggosok ya, 25.000 seperti batuan biasa ya, sesuai budget Anda. Misalnya seperti yang di batu ini ya, kalau 125 misalnya kita hitung penggosok yang tidak mikro telatennya dan lebih cepat ya, karena biasanya yang gosok 50.000 per satu pieces itu lebih lama, lebih detail, lebih mikro ya. Maka bayangkan ini tinggal Anda kalikan 25.000, ini bisa menjadi kalau ini 100 biji maka 2,5 juta untuk menggosok halus saja ya. Untuk pola kasar biasanya 15.000 atau 10.000. Ini kalau kali 100 udah 1,5 juta. Gosok udah 2,5 juta misalnya ini doang. Maka total yang Anda keluarkan saja sudah hampir 4 juta ya. Setelah Anda poles, kalau Anda mau nembak harga, biasanya naikkan harga, Anda pasangkan perak. Kalau Anda pakai perak biasa yang per bijinya 200 belum sama krum 250 kali 100 ya, kali 100 ini bayangkan sudah 25 juta untuk peraknya saja ya, kalau Anda mau nembak harga. Tentunya pasti disortir oleh pemain-pemain bacan, biasanya baik yang kualitas bagus itu diperakkan, yang kurang biasanya dialpakakan. Ada juga yang kualitas bagus dialpakakan ya, untuk market tujuan pembelinya supaya tidak terlalu berat dalam pembelian batu bacan. Seperti saya kadang yang bagus juga sering saya alpakakan untuk pelanggan-pelanggan yang saya punya berbagai macam tipe pelanggan. Ada yang siap harga ratusan ribu ya, itu saya alpakakan. Ada yang jutaan juga saya perakkan sesuai dengan market ya. Nah, setelah dia naik perak atau ke alpaka ya, atau ke jenis ring lain, nah Anda harus punya market ya. Kalau Anda punya dana doang ya, Anda sudah tahu ilmunya, Anda nggak punya market, ataukah pengikut Anda di YouTube masih sedikit, maka lumayan berat untuk memutar duit tersebut, karena serba duit yang Anda mainkan di bacan ini. Nah, kalau Anda kenal banyak tukang dorong ataukah tukang bantu jualin, ya itu banyak juga saya kenal ya, maka itu lumayan membantu. Makanya pemain bacan itu setahu saya biasanya banyak dia kenal tukang dorong, maksudnya adalah bahasa mudahnya maklar, ataukah orang yang membawa barang yang menjual ke pelanggan-pelanggan si tukang dorong ini. Dan juga saya pernah mengalami mengenal tukang dorong yang menipu. Saya pernah ya, berbagai macam pengalaman, ada yang jujur ada ya. Nah, itu hal biasa dalam batu bacan, punya maklar ataukah tukang dorong ya.
Nah biasanya kayak saya nih, misalnya sudah di pola halus seperti yang kemarin, ini bisa cara mudahnya Anda kasih air ya. Ini kan sudah dipoles halus, dikasih air, terus dilakban ya. Ini dikasih plastik yang tebal, dilakban, baru saya jemur ya. Kalau ada waktu ya, dijemur untuk melakukan penguapan atau heat alami dengan matahari ya. Nah ini yang sudah kita gosok, ini sekitar 30 pieces, ini sekitar 10 pieces ya. Ini ada 15 pieces ya. Dan ini yang sudah lumayan menyala ya, sudah selesai di treatment. Kalau punya dana ya baru kita perakin. Saya pun juga menyicil ya. Kalau ada rezeki lebih laku dari bacan, kita putar untuk perakin yang sudah jadi ya. Jadi tidak serta-merta main emosi atau gegabah dalam berbisnis batu bacan. Karena memutar duitnya nanti kita puyeng ya. Kalau duit Anda banyak, Anda sultan ya nggak apa-apa, langsung Anda perakan ataukah cukupkan apa kekurangan kebutuhan Anda di dalam proses pengolahan batu bacan ya. Nah kalau penikmat ya menurut saya beli barang yang sudah jadi ya. Kecuali Anda mau berbisnis ya, Anda harus tahu semua yang menyangkut tentang batu bacan. Untuk menjadi sukses dalam batu bacan itu ya perlu menjadi spesialis, supaya Anda tahu semua apa ilmu tentang batu bacan. Nah itu penjelasannya ya, sambil kita senter, sambil kita ngobrol ya. Nah tentunya ada juga jenis-jenis galian baru ya. Ada yang bentuk fisiknya berbeda-beda dari galian baru. Misalnya seperti ini yang muncul seperti hijau dengan bercampur putih-putih, itu bukan kapur ya. Ini biasanya kadang galian baru ya. Ada juga yang albino ya. Nah misal seperti ini, saya pun punya pengalaman baru. Saya kira ini coklat merah awalnya ya. Ada sebagian coklat merah di sini, lumayan banyak ya. Nah ini ketika saya treatment, ini yang pernah Anda lihat, basicnya ini coklat pekat ya, dan menjadi putih seperti ini ya. Ternyata ini yang disebut bacan albino. Nanti kalau bagus hasil gosokannya ya, kalau lumayan bagus, kita bisa perakan atau alpakakan ya. Nah banyak galian baru yang saya bilang, ada bacan kawasi, ada galian baru sebutannya ya. Ada juga bacan Fido dan sebagainya. Nah ini kita dapat motif ya. Ini motif perempuan menghadap ke kanan, yang rencana ini nanti saya perakan ya. Ini motif indah banget ya. Saya juga seneng yang berwarna-warni di bacan ini. Pesaingnya adalah Garut ya, pancawarna Garut. Nah misalnya ini nih, yang coklat merah. Ini sangat pekat seperti hitam dan jelek banget, bongkanya jelek. Ketika dia melalui proses treatment nih, menjadi seperti ini ya. Dia makin hijau. Ini basicnya adalah gulau. Anda bisa lihat seratnya tuh, plong ya. Ini dari bongkah sangat jelek ya, tapi dapat babon dan menjadi hijau yang luar biasa indah ya. Misalnya ini yang babon juga nih tuh. Ini yang dimlach atau yang di sini ya. Tuh. Nah kalau mau treatment alami ya, heat alami yang seperti saya bilang, ini dikasih air ya, terus tentunya dijemur di jam 11 ya, cukup 30 menit, paling lama 15 menit biasanya ya tuh. Nah ini karena belum punya dana khusus ya untuk memperakan ya, saya kasih air ya, dan kita jemur kalau ada waktu ya. Ini kalau heat alami ya. Nah itu cara mudah. Kalau Anda punya, kasih air sedikit saja, bungkus plastik, Anda jemur ya 15 atau 20 menit, kena heat alami. Kenapa dikasih air? Supaya tidak langsung ke batu dan tidak menguapkan kapurnya, ataukah tidak membuat batu Anda crack tipis ya. Nah seperti itu tujuan dikasih air seperti ini. Nanti kalau ada duit ya, kalau saya tipenya kalau di bisnis bacan ya, laku bacannya ada untung, untungnya saya putar, bukan pakai duit bisnis yang lain ya. Jadi bacan duit bacan, misalnya maniak akik duit maniak akik, ataukah Muhammad Hamdan ataukah Tauhid Metafisik, itu masing-masing saya siapkan budgetnya untuk tidak mengganggu bisnis yang lain. Atau bisnis bajunya ya, di baju itu saya putar, ataukah di bisnis minyak, restoran ya, masing-masing
saya pengaturan ekonomi saya tata rapi ya. Kalau kita punya rezeki lebih misal dari bacan ya kita gosok lagi ya. Kayak kemarin proses penggosokan ini hasilnya ada rezeki, kita gosok lagi dan kita naikkan ring ya. Dan rame ya, bacan ini rame, alhamdulillah ada saja yang memesan. Misalnya nih yang coklat merah ya, Anda bisa lihat, kita senter tuh, dia makin hilang ini tuh sampai tuh. Nanti yang seperti ini yang menjadi giwang ya, yang coklat merah tuh yang seperti ini ya. Nah yang ini ya tuh makin memudar merahnya menjadi kehijauan, ini calon giwang ya. Nah tentunya seperti itu. Kalau dia sudah layak di gosok dan dinaikkan ring, maka dia akan menjadi indah dari permata Pulau Halmahera. Nah seperti itu buat yang ingin berbisnis ya. Kalau buat Anda penikmat hanya untuk dipakai, lebih baik beli yang jadi ya. Karena yang kotakan saja itu menurut saya masih gambling, karena kadang-kadang digosok juga muncul yakut ataukah logamnya di tengah-tengah kotaknya. Itu kenapa saya bisa cerita, karena saya sudah membeli kotakan juga dulu ya, ketika nggak berani main bentuk bongkah yang ketutup kulit. Nah saya membeli kotakan yang kadang juga dalamnya ada logam kecil ya, ataukah yakut ataukah mecin. Nah seperti itu ya untuk penjelasan bagaimana berbisnis batu bacan untuk pemula. Karena ada juga orang yang punya duit ya, WA ke saya ingin berbisnis batu bacan, modalnya sangat besar. Bukan satu sih, ada beberapa orang lah ya. Sehingga ini edukasi untuk teman-teman pemula, karena banyak juga yang menangis ya, karena asal modal berani dikira lakunya semudah yang difikirkan seperti orang-orang yang pemain lama sudah punya market khusus. Ternyata ya kalau tidak ahli, tidak punya link dan tidak belajar lama tentang batu bacan ya butuh perjuangan juga ya, namanya usaha ya, ada ujian dan rintangannya seperti itu. Nah terima kasih sudah menonton video Maniak Bacan ini ya, tentang edukasi. Ini tujuannya hanyalah untuk edukasi buat teman-teman pemula. Kalau senior sudah pasti tahu ya, jadi kalau senior tidak ada niat menggurui Anda, saya pun masih terus belajar. Dan semoga berkah bermanfaat. Dan kalau di saya pribadi alhamdulillah masih ada saja pengiriman ya, masih rame. Dan saya lihat juga komunitas itu rame terus kok tentang batu bacan. Nah terima kasih sudah menonton video ini. Buat yang belum subscribe bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.